Nah, saya sangat merekomendasikan senter ini. Baik sahabat kreatif untuk ya Allah cangkemnya orang anak kopi ini mulai nih ya. Ini saya menggunakan rekaman layar ya, dikira nggak hoax lagi ya. Halo Center Lovers dimanapun berada, ketemu maning karya nyoning area oprek channel yang membahas center dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba mereview kembali sebuah senter kepala merek Aoki dengan tipe AK3675A. Ini yang katanya versi Pro-nya itu Promah, Probolinggo atau Probes atau Prororo, saya kurang paham ini Pro-nya dari mana ya. Nanti akan coba kita buktikan. Bila mana kamu mengatakan, "Nah lah Bang, telat ya, ketinggalan. Banyak center-center terbaru yang channel lain sudah mereviewnya ya." Saya bodo amat ya, itu channelnya mereka dan channel saya baru upload yang versi AK3675A ini, karena memang saya juga punya banyak kesibukan sehingga baru mau mereview si center ini. Dan berhubung kalian itu minta buat video sambil ngemeng seperti ini, sambil nyangkem, jadi saya coba untuk terus membuat video yang model seperti ini. Di sini untuk senternya, boxnya itu lebih besar daripada senter yang gen pertama, yaitu Aoki tipe AK3685. Jadi ini 75A, kalau yang gen pertama itu 85. Kalau A itu kalau nggak salah warnanya putih, kalau K warnanya kuning kalau nggak salah. Di sini di boxnya ada gambar adaptor, karena memang ada bonus adaptornya juga, 60W Pro 20 jam IP65. Kalau yang pertama kemarin itu baterainya sama-sama 3000 mAh, terus wattnya juga 60 watt. Di sini cuma bertambah embel-embel Pro, diameter sama, tahan hingga 20 jam. Kalau yang kemarin tahan hingga 10 jam. Nggak tahu 10 jamnya itu di mode redup atau mode paling terang. Nanti bila mana tahan 20 jam di mode paling terang, maka mantap banget. Saya sangat merekomendasikan senter ini bila mana mampu menyala 20 jam di mode terang atau mode redupnya. Tapi kalau menurut saya sih mungkin ya 20 jam itu di mode dimmernya mungkin. Nanti kita coba buktikan saja. Dengan harga kemarin saya beli itu di harga 90 ribuan kalau nggak salah, mendapatkan satu buah senter seperti ini. Terdapat pelindung bagian tombol. Ini pada saat saya dapat itu dikasih masih ada bungkus plastiknya ya, belum dibuka sama sekali. Karena ini memang sudah saya coba sehingga ini plastiknya saya buang. Unit senternya seperti ini, terus kabel charger, tali kepala seperti biasa, terus adaptor. Ini untuk adaptornya, outputnya DC 5,5 volt, outputnya 1,1 ampere. Ini ya 1000 mA tambah 100 mA, jadi 1100 mA. Nanti akan coba saya charger menggunakan charger bawaan yang 1 ampere ini, anggap saja 1 ampere ya. Terus akan coba saya menggunakan charger menggunakan charger HP yang ampernya itu 2 ampere. Terus di sini juga seperti biasa ada kitab Center Lovers seperti ini. Nah, untuk unit senternya seperti ini sahabat kreatif. Aduh, ini Pro-nya kita akan coba saya ulas di mana bagian Pro-nya ya sahabat kreatif. Untuk bagian sini sama Aoki R60W Pro 3000 mAh. Terus ini tipenya kalau yang gen pertama atau tipe 3685A ya sama seperti ini, cuma kalau ini ada tambahan Pro-nya. Untuk bagian bodi belakang sama persis, holder tali sama persis, bagian cara membukanya sama persis. Yang beda hanya di bagian headnya. Ini bagian headnya alot ya, lebih alot daripada yang tipe pertama ini kalau menurut saya loh ya, lebih alot daripada tipe yang pertama seperti ini. Ini cukup mengeluarkan tenaga, ini harusnya madang dulu, ini menggunakan satu bungkus nasi padang dan rendangnya satu bakul ya. Ini baru bisa kuat narik dan mendorong seperti ini. Untuk bagian headnya ini lumayan keras sih kalau menurut saya, bukan lumayan lagi tapi memang keras. Dan ini bedanya di bagian head lagi, meskipun sama-sama terbuat dari aluminium, di sini kalau saya nyebutnya itu ada semacam galengan atau ada semacam kalen, atau kalau bahasa Indonesianya itu pematang apa ya, pematang apa pementah, saya kurang paham. Di sini jadi ada motif seperti ini, terus ada garisnya di bagian depan.
Ini bukan bezel ya, cuma motif garis seperti ini. Untuk cara membukanya itu masih sama dengan tipe yang lama atau tipe yang gen pertama, yaitu dengan cara diputar menggunakan tang boleh, menggunakan paku boleh, menggunakan lidah ya, diputar-putar menggunakan lidah juga boleh kalau bisa. Nah setelah itu tinggal di udil gini ya, udil. Nah, setelah itu tinggal dicopot. Bagian ringnya aluminium juga, terus bagian reflektornya ini sip bening ya. Untuk bagian reflektornya tidak ada o-ring, tapi ini keras loh. Nah seperti ini, meskipun lensanya sudah dibuka, itu keras, bagian sini tetap keras. Bagian LED-nya berbeda dari sebelumnya. Mungkin yang dikatakan pro ini di bagian LED-nya ya sahabat kreatif. Untuk ukuran LED-nya lebih besar daripada ukuran LED yang tipe pertama. Di sini untuk ukurannya 70 untuk LED-nya. Ini enggak tahu LED-nya jenis atau menggunakan LED apa, tapi ini laser weak ya. Terus di sini semacam ada plastik di bagian sininya untuk membuat emitternya menjadi bulat seperti ini. Nah, ini bila mana emitternya dibuat kotak ya kemungkinan karena menggunakan lensa, jadi untuk bagian depannya juga ikut kotak. Atau bila mana dibuat elips ya ada kemungkinan untuk bagian kedepannya juga bentuknya elips. Ini dibuat bulat seperti ini. Bagian tengahnya ada putih-putihnya, ini bagian tengahnya itu kayak plastik gitu ya. Nggak tahu ini LED apa ini ya. Kalau kamu yang paham silahkan berkomentar saja sahabat kreatif. Untuk bagian head, kalau digoyang-goyang seperti ini, goyang sih ya wajar saja ya, karena memang rata-rata ya center zoom modelnya seperti ini. Untuk cara membukanya juga sama persis, penchargeran sama persis, ada lubang indikatornya seperti ini. Ketika di charger berwarna merah, ketika sudah full berwarna hijau, sama persis. Yang beda hanya di bagian head dan bagian LED-nya. Kalau dari luarnya, saya coba buka untuk bagian dalamnya. Bagian dalamnya seperti ini sahabat kreatif. Untuk bagian drivernya ini kalau menurut saya juga hampir sama persis. Nanti bila mana masih ada kesempatan akan coba saya compare dari tipe yang pertama sampai tipe yang kedua ini. Terus di sini ada tulisan Aoki 3,7 volt 3000 mAh. Tapi yang membuat saya janggal, di bawahnya juga ada tulisan ITR 18650 2600P 2600 mAh. Kalau dari si Aoki-nya sendiri itu klaimnya 3000 mAh. Sedangkan ini mungkin brand yang memiliki baterai ini ya sahabat kreatif. Kalau brand yang memiliki baterai ini klaimnya 2600 mAh. Jadi akan coba saya cek, kita buktikan mana yang akurat. Ini akan coba saya charger terlebih dahulu. Seperti yang saya katakan, ketika di charger ini nyala warna merah seperti ini bagian indikatornya, nanti setelah full berganti atau berubah menjadi warna hijau. Baik sahabat kreatif, ini setelah setelah menunggu beberapa saat, ini untuk hasilnya sudah berwarna hijau untuk penchargerannya, menandakan sudah full. Dan karena berhubung sudah dibongkar, ini akan coba saya cek kapasitas baterainya. Tapi sebelum saya cek, ini untuk memastikan bahwa si baterainya itu sudah benar-benar full, saya charger ulang menggunakan modul TP4056 yang di paralel untuk meyakinkan bahwa baterainya sudah full. Dan di sini indikatornya dua-duanya sudah berwarna hijau, menandakan bahwa baterainya sudah terisi penuh. Di sini tertera 4,23 dan akan coba saya set di 3,0 saja biar cepat ya. Ini 3,0 biar cepat untuk pengecekannya. Baik sahabat kreatif, ini setelah menunggu kurang lebihnya tadi beberapa jam, di sini untuk pengetesan baterainya sudah selesai. Berkedip seperti ini menandakan pengetesan baterainya sudah selesai. Dan ini untuk hasilnya 2625 mAh. Jadi
Untuk reelnya segini sama dengan reel yang bagian sini ya, 2600, ini 2625. Kalau klaimnya 3000 mAh itu kurangnya sekitar 375 mAh ya kurangnya. Kalau klaimnya 2600 maka lebih 25 mAh. Jadi reelnya segini sahabat kreatif. Tapi ini jangan dijadikan acuan ya, karena mungkin ada perbedaan cara saya mengecek, terus alat yang digunakan dan settingannya yang digunakan juga berbeda ya. Jadi jangan dijadikan acuan. Intinya ya kurang lebihnya 2600 mAh untuk baterai 18650 dari Aoki Prosotan Aoki Pro tipe 3675A ini. Terus ini akan coba saya kosongkan untuk baterainya, karena memang meskipun ini sudah dikuras arusnya, tapi ini belum kosong full ya toh, urung rampung kabeh lah, jadi masih ada arusnya ya. Ini akan coba saya kosongkan. Nah, ini masih mampu menyala. Ini biar cepat ya untuk pengosongannya, jadi LED-nya saya nyalakan. Terus bagian ini juga ada 2 LED untuk mempercepat pengosongan arusnya sahabat kreatif. Baik sahabat kreatif, ini untuk pengosongan baterainya. Meskipun untuk bagian LED yang sini masih nyala, tapi untuk LED yang berada di center, nah sudah berkedip seperti ini. Jadi biasanya kalau di dalam center kan ketika sudah mati atau berkedip seperti ini kan harusnya sudah dicas ya. Ini sudah sangat drop berarti, dan ini sudah saja saya sudahi. Ini akan coba saya rakit ulang. Baik sahabat kreatif, sekarang untuk senternya sudah dirakit ulang seperti ini. Nah, ini masih mampu menyala karena tadi sudah didiamkan beberapa saat ya. Ini pukul 12.58. Ini akan coba saya charger menggunakan charger bawaannya yang 1,1 ampere. Klaimnya ya, tulisannya 1,1 ampere. Terus di sini nanti tepat pukul 13.00 akan coba saya charger sahabat kreatif. Ini sambil nunggu baterainya habis juga ini. Karena memang ciri khas baterai lithium ya seperti itu, ketika sudah didiamkan maka arusnya juga akan bisa kembali ya, meskipun cuma sebentar. Ini nunggu di 13.00 atau jam 1. Ini kurang beberapa detik saja. Ini saya menggunakan rekaman layar ya, dikira nggak hoax lagi ya, cuma ngeklaim saja gitu ya. Dibuktikan dong dengan video. Nah, kali ini saya coba buktikan ya. Caranya seperti ini karena memang saya tidak punya HP yang bagus ya. Nah, ini 12.59 sebentar lagi. Nah, ini kebetulan juga untuk LED-nya sudah mati seperti ini. Nah, nyala, matilah. Dulu. Nah, mati ya. Nah, ini jam 13 tepat. Ini ketika di charger ada indikator berwarna merah seperti ini. Nah kelihatan ya berwarna merah. Ini charger bawaannya ya sahabat kreatif, saya tidak bohong. Baik sahabat kreatif, ini untuk penchargeran menggunakan charger menggunakan charger atau adaptor bawaannya yang 1,1 ampere. Ini sudah full. Untuk indikatornya berubah berwarna hijau yang tadinya merah, dari PDI menjadi PKB seperti ini. Ini sudah full dengan waktu kurang lebihnya 18. Ini 18, 41, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 5 jam 40 menit. Jadi 5 jam setengah ya sahabat kreatif. Tapi jangan dijadikan acuan atau jangan dijadikan patokan, tapi ya kurang lebihnya lama penchargeran ya 5 jam setengah gitu ya. Baik sahabat kreatif, ini setelah di charger full tadi menggunakan charger bawaannya, ini akan coba saya nyalakan di mode paling terangnya. Dan untuk senter ini itu untuk modenya ada 4 mode ya sahabat kreatif. Mode paling terang, mode redup, mode blink atau SOS, dan mode dimmer. Jadi untuk modenya itu sama persis dengan yang tipe pertama atau gen pertama. Dan sekarang pukul 18.59 menit, jadi nanti dipaskan saja di pukul 19.00 biar untuk penghitungan waktunya itu lebih apa ya, lebih akurat lah, lebih pas lah, lebih enak ya. Ini nunggu kurang beberapa detik lagi ya, biar enggak dikatain cuma klaim saja, terus masanya nyalanya segitu gitu ya. Ini menggunakan rekaman layar biar lebih enak.
biar enggak dikira saya itu nipu-nipu, saya itu cuma klaim saja. Toh lagi pula bila mana saya nipu juga. Nah sekarang sudah jam 9.00 untuk nyalanya 1 2 3 dan cerut seperti ini nyala di mode paling terangnya. Sekarang pukul 19.00. Baik sahabat kreatif, ini setelah menyala kurang lebihnya 1 jam, sekarang pukul 20 lebih 1 menit. Ini untuk bagian headnya panas, tadi menyala setengah jam itu cukup panas, dan ini sudah mulai dingin karena memang senter ini memiliki fitur step down, meskipun step downnya nggak terlalu begitu terlihat ya, sama seperti gen yang pertama memiliki fitur step down, memiliki fitur step down. Jadi ya diharapkan untuk baterai dan nyalanya ya awet lah. Ini kita tunggu saja untuk lama menyala di mode paling terang si senter Aoki gen kedua atau yang tipenya AK3675A ini menyala 1 jam. Dan sekedar informasi, nanti untuk pengetesannya ada kemungkinan berpindah-pindah tempat ya, karena ini di tempat kerja terus nanti dibawa pulang. Jadi jangan berpikiran wow itu nanti nyala sekian jam jebule dipateni terus dicas baru dinyalakan lagi, enggak ya. Di sini saya berusaha sejujur mungkin. Adapun saya berbohong, saya tidak mendapatkan keuntungan, dan jika pun saya jujur, saya tidak akan mendapatkan kerugian. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tinggal ditunggu saja nyala di mode paling terangnya. Lalu Sentul Pros ini sudah menyala hampir 2 jam ya. 2 jam untuk headnya ini sudah turun untuk panasnya karena tadi sudah dikasih contraction sudah dikasih bye-bye fever untuk bagian sini, jadi panasnya sudah menurun. Dan sekarang pukul 20.59, hampir pukul 9 malam. Nah ini sudah menyala hampir 2 jam ya, kurang beberapa detik saja. Nah ini pas 2 jam untuk menyalanya. Baik sahabat kreatif, ini untuk senternya sudah menyala kurang lebihnya 3 jam, atau ini sekarang pukul 22 lebih 7 menit, sama dengan sudah menyala di 3 jam. Baik sahabat kreatif, ini sekarang untuk senternya sudah mati. Ini sekarang pukul 12 lebih 55 menit, hampir jam 1 pagi. Ini untuk senternya sudah menyala, sudah mati. Dan ini masih mampu menyala, apakah masih bertahan sampai beberapa menit atau tidak. Dan ternyata mampu menyala kurang dari 1 menit sahabat kreatif. Seperti ini, setelah mati dinyalakan terus berkedip seperti ini, jadi menandakan bahwa baterainya sudah drop. Meskipun masih ada arus, tapi ini sudah drop seperti ini. Jadi di sini untuk lama penyalaan dari si senter ini di mode terangnya belum mencapai di angka 20 jam. Nah ini masih mampu menyala seperti ini, tapi cuma berkedip saja, sehingga total menyala senter ini di mode terangnya kurang lebihnya segini sahabat kreatif. Nah segitu loh, hilang cuma segitu nyala di mode paling terangnya. Dan ini akan coba saya charger menggunakan charger HP yang 2 ampere. Baik sahabat kreatif, tadi malam setelah mati kurang lebihnya segitu, ini akan coba saya nyalakan lagi. Nah setelah mati didiamkan beberapa jam, mungkin 6-5 jam, tadi sebenarnya mampu menyala kurang dari 5 menit, dan ini sudah mati lagi seperti ini, sudah berkedip. Dan ini akan coba saya charger menggunakan charger yang 2 ampere atau charger HP. Sekarang pukul berapa ini? Pukul 12 lebih 2 menit. Ini langsung saja akan coba saya charger. Nah, ini ada indikatornya berwarna merah seperti ini. Baik sahabat kreatif, ini sekarang pukul 17.44 menit. Jadi untuk total penchargeran si senter Aoki gen kedua ini atau yang tipe Pro ini dengan charger 2 ampere itu membutuhkan waktu penchargeran kurang lebih 5 jam 44 menit atau segini sahabat kreatif. Tangan saya kotor karena habis servis, mohon maaf. Jadi untuk penchargerannya sama saja ya, hampir sama saja dengan adaptor bawaannya. Baik sahabat kreatif, sekarang pukul 13 lebih 10 menit. Akan coba saya nyalakan si Aoki Pro ini di mode redupnya atau mode keduanya untuk mengetahui nyala
mode redup itu bertahan berapa jam. Sekarang pukul 13:10. Oke sahabat kreatif, sekarang untuk senternya itu sudah menyala di mode redupnya kurang lebihnya 2 jam ya. Tadi pukul 13, 14, 15 baru 2 jam menyala di mode redupnya. Ini untuk bagian headnya anget ya, cuma anget seperti ini, enggak terlalu panas seperti di mode terangnya. Dan ini untuk cahayanya juga sudah meredup karena di mode kedua atau mode redupnya juga memiliki fitur step down. Baik sahabat kreatif, sekarang untuk senternya sudah menyala. Sekarang pukul 21:38, berarti sudah menyala kurang lebihnya 8 jam lebih ya untuk si senter Aoki ini di mode kedua atau mode redupnya. Dan untuk cahayanya juga ini sudah meredup. Tapi untuk headnya ini masih anget-anget ya, anget-anget kuku untuk bagian headnya. Baik sahabat kreatif, ini sekarang pukul 22:16 untuk senternya sudah mati. Nah, tinggal berkedip saja seperti ini menandakan bahwa senter ini sudah perlu di charger ulang. Jadi ini tinggal berkedip saja seperti ini. Lama menyala di mode redup kurang lebihnya segini. Nah sekarang untuk senternya karena sudah mati, sudah drop, ini akan coba saya charger menggunakan charger HP yang 2 ampere karena menggunakan charger bawaannya juga sama saja untuk waktu penchargerannya. Ini setelah di charger full nanti akan coba saya nyalakan di mode dimmernya. Baik sahabat kreatif, setelah di charger ulang untuk senter Aoki ini kemarin, terus setelah saya nyalakan itu mampu bertahan di 30 jam lebih untuk senter ini. Untuk cara pengetesan di mode dimmernya tidak saya videokan karena memang untuk video ini sudah cukup panjang ya, lebih dari 20 menit. Ini video terpanjang yang pernah saya buat, dan bila mana kamu percaya ya syukur, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa ya. Kalau bahasa Jawane coyo syukur coyo ya rapopo. Di mode dimmer bertahan 30 jam ke atas. Sebenarnya masih mampu menyala di 40 jam, 50 jam. Kalau 50 jam kemarin saya nyoba pada saat sebelum pembuatan video ini itu mampu menyala kurang lebihnya ya 50 jam lah. 50 jam ke atas itu masih mampu menyala di mode dimmer. Ini akan coba saya test road saja di kegelapan malam. Karena belum dites road ya untuk mengetahui hasil dari cahaya yang dihasilkan dengan LED seperti ini dari senter Aoki ini. Ini tempatnya nggak terlalu gelap karena memang sedang terang bulan dan di sekeliling masih ada lampu sehingga untuk cahayanya mungkin ada kebocoran sedikit ya. Di sini terlihat untuk bagian head senternya karena ada sinar dari bulan. Untuk cahaya yang dihasilkan dari senter ini mode terang di lebarnya kurang lebihnya seperti ini, 1, 2, 3 dan cerut. Nah seperti ini. Ini di lebarnya mode terang seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini kalau dari bagian tepi itu rapi ya, bagian tepinya rapi seperti ini. Kalau difokuskan, nah seperti ini untuk hasilnya. Ini karena karena lensanya itu sama saja dengan lensa yang gen pertama atau tipe yang pertama itu. Untuk bagian depannya ini kalau menurut saya loh ya, ini hampir sama, bagian depannya bulat dan lebih lebar. Ini di mode terangnya seperti ini. Kalau ke pohonan seperti ini. Nah, tapi ini kalau menurut saya untuk cahaya yang dihasilkan itu sedikit lebih tipis. Ini nanti akan coba saya compare ya, besok-besok akan coba saya compare dengan tipe yang pertama untuk membandingkan cahaya dari kedua senter Aoki yang gen pertama dan yang tipe Pro ini. Ini di mode terang, ini nyala kurang lebih hampir 2 menit. Ya hampir 2 menit. Untuk bagian headnya nyala di mode paling terang, belum terasa panas, jadi masih dingin-dingin saja seperti perasaan dia ke kamu atau seperti sifat dia ke kamu, masih dingin-dingin saja. Ini nyala mode terang, nyala mode redupnya seperti ini, 1, 2, 3 dan cerut. Nah
Dari terang ke redup ini hanya turun ya kurang lebihnya 30%-an lah. Bukan 3% seperti seperti tapera tambahan penyusah rakyat, bukan ya. Atau tak pedulikan rakyat. Bukan ya. Jadi ini dari 100% turunnya itu 30%. Jadi ini untuk cahaya redupnya ya kurang lebihnya 70%-an, sehingga kemarin pada saat dicoba mode redupnya itu bertahan kurang lebih ya segitu ya, 8 jaman lah, 8-9 jam. Kalau di mode terangnya itu 6-7 jam lah ya kurang lebihnya, sehingga wajar saja karena memang dari segi cahaya dari terang ke redup itu turunnya kurang lebih 30%-an. Sedangkan untuk mode strobe mode SOS atau blinknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ada 3 mode. Terus untuk fitur dimmer atau mode dimmernya seperti ini. Nah, ini mode paling redupnya. Ini kemarin saya coba nyalakan, untuk lamanya untuk nyalanya cukup lama sahabat kreatif. Dan untuk senter ini ketika sudah dinyalakan, meskipun ini dinyalakan sampai 5 jam gitu ya, terus untuk cara mematikannya itu harus melalui mode berikutnya, yaitu mode redup dan mode dimmer apabila mode redup dan mode blink apabila dinyalakan di mode terangnya. Ini kalau saya tembakan ke gedung di sana yang berjarak 50 meteran kurang lebih, untuk cahayanya seperti ini, jadi besar seperti itu ya untuk kedepannya. Ini mode terang, mode redup, dan mode blinknya seperti ini. Jadi ini kalau menurut saya loh ya, kalau menurut saya dengan harga lebih mahal sedikit, karena untuk tipe yang pertama itu keluaran harga yang sekarang itu cuma di angka 70 ribuan ya. Kalau yang tipe kedua atau yang pro ini untuk harganya masih di angka 90 ribuan. Begitu juga dengan yang pro plus, harganya juga 90 ribuan. Kalau menurut saya lebih worth it yang pertama sih, baik dari cahaya ya, terutama di bagian cahaya. Di bagian cahaya kalau menurut saya lebih worth it yang pertama, gen pertama lebih jos. Tidak memiliki embel-embel pro maupun pro plus. Terus untuk LED-nya juga LED yang digunakan pada senter-senter di merek yang lain seperti Lubi, Dutron, Kawachi, dan Matsuki. Kalau ini LED-nya itu berbeda dari LED lain. Dan ini baru saya temukan senter model Zoom menggunakan LED seperti ini. Untuk yang model Pro Plus juga bagian LED-nya menggunakan LED seperti ini. Kalau menurut saya lebih jos yang tipe pertama. Nanti akan coba saya compare untuk mengetahui mana yang lebih jos. Ini kan baru praduga ya, baru dugaan saya untuk cahaya yang dihasilkan dari si senter ini itu lebih jos yang gen pertama. Kalau gen kedua yang pro ini, kalau menurut saya itu cahayanya sedikit lebih tipis, karena memang mungkin dipengaruhi oleh jenis LED yang berbeda daripada yang sebelumnya. Baiklah sahabat kreatif, untuk video ini karena sudah terlalu panjang, setelah di test road tadi, terus cek ketahanan baterai sudah lama, maksudnya cek kapasitas baterai sudah, terus lama menyala mode terang sudah, lama menyala mode redup sudah, lama menyala mode dimmer ya kurang lebihnya di atas 30 jam lah ya, bahkan 50 jam untuk nyala si senter ini di mode dimmer. Sekali lagi, untuk pengetesan jangan dijadikan acuan, ya anggap saja kurang lebihnya segitu, karena di sini saya berusaha memberikan informasi yang seakurat mungkin dengan cara saya sendiri. Bila mana ada perbedaan dengan cara-cara yang lain, harap dimaklum ya, karena untuk saya pribadi tidak terikat dengan aturan-aturan tertentu mengenai tata cara mereview sebuah senter. Ini adalah cara saya sendiri. Bila mana kamu percaya ya syukur, kalau nggak percaya juga tidak apa-apa. Saya tidak merugi dan saya tidak ada keuntungan. Paling ya untungnya kalau dapat AdSense gitu tok ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Semoga dapat memberikan inspirasi serta manfaat bagi kamu yang menonton. Kritik dan saran untuk kedepannya agar lebih baik lagi tetap saya nantikan. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.
Untuk video kali ini semoga tetap sampai untuk